Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Curahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman terkhusus yang menjadikan dada kita lapang, langkah kaki kita ringan untuk kemudian mau menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu, berangkat dari kesadaran kita bahwasanya seluruh aktivitas yang dilakukan seorang hamba, apapun aktivitas ibadah itu, dia harus dilandasi dengan ilmu yang benar. Itu yang menjadikan kita berupaya untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon dengan sebaik-baiknya sikap, berhusnudzon sesuai dengan standar syariat yang kemudian dibenarkan. Setelah kemudian kita berupaya untuk menempuh perbaikan ibadah, melakukan amal ibadah sesuai dengan ketentuan syariat, ya, ikhlas dilakukan karena Allah, sesuai dilakukan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian berharap Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah yang kemudian kita lakukan, ya. Berhusnudzon kepada Allah bukan dengan tanpa landasan ilmu, asal beribadah terserah Allah terima atau enggak. Ini keliru. Banyak di antara mereka yang kemudian salah dalam bersikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara ibadah ataupun kemudian dalam hal-hal di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan bahwasanya zatnya adalah zat yang maha pengampun. Mereka-mereka yang kemudian bergelimang dalam kemaksiatan lebih banyak tertipu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka bunyi ayat yang kemudian Allah menyebutkan fala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu terpedaya, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana ini banyak menjadikan orang terlena dan efeknya dia akan menunda-nunda taubat, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seseorang secara langsung tatkala orang itu berbuat kemaksiatan. Kalau kemudian orang maksiat langsung dihukum sama Allah, ya, itu enggak ada yang maksiat, Pak. Maksiat sekali bejendol di kepala, gitu ya. Maksiat dua kali bejendol lagi sebelah kiri, gitu. Itu maksiat, nggak ada yang maksiat itu. Cuma memang sisi kebaikan Allah Subhanahu wa taala terkadang nggak sedikit manusia yang salah dalam memahaminya. Mereka menganggap ketika kemudian mereka melakukan kemaksiatan, mana nggak ada efeknya apa-apa, gitu kan. Sehingga banyak kemudian tertipu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian kita menyadari bahwa Allah banyak memberikan peluang kepada kita untuk kemudian mau segera kembali bertaubat, ya. Dan di antara keunggulan umat ini, ketika umat ini melakukan kemaksiatan, tidak serta-merta kemudian Allah menurunkan azabnya. Sebagaimana umat-umat terdahulu, di mana ketika nabinya memberikan peringatan dan kaumnya kemudian membangkang, maka selesai umur mereka. Allah langsung turun tangan, Allah timpakan azab kepada mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang kemudian tersisa. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi ini, ya, melanjutkan materi kajian fikih sirah
Kita masih berbicara seputar perjanjian Bai'ah Aqabah yang pertama, di mana ini menjadi embrio, ya, embrio cikal bakal dari penyebaran dakwah Islam yang kemudian masuk ke bumi Madinah. Berangkat dari 6 orang yang kesemuanya berasal dari suku Khazraj, ya. Suku Khazraj yang kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW di Mekah. Rasulullah kemudian menyampaikan dakwahnya. Di luar dugaan, ke-6 orang ini kemudian menyambutnya dengan sangat antusias. Lalu kemudian mereka kembali ke Madinah menyampaikan dakwah kepada penduduk Madinah, dan Masya Allah, Allah memudahkan gerak dakwah mereka sehingga nanti pada Bai'at Aqabah kedua lebih banyak lagi yang kemudian ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW, sampai puncaknya tatkala Rasulullah SAW hijrah, mereka memberikan sambutan luar biasa karena sudah banyak mendengar berita tentang Rasulullah SAW. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampaikan bahwasanya di antara yang menjadikan penduduk Madinah ini mudah menerima dakwah Nabi SAW, ya, bahwa orang-orang Madinah, mereka yang kemudian tinggal di Madinah itu bukan hanya suku Aus dan Khazraj, ya. Di antara mereka ada yang kemudian bahkan sebagian besar juga itu dari kalangan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu bahwasanya Yahudi Ahlul Kitab, ya, itu senantiasa berinteraksi dengan mereka. Ada di antara mereka yang kemudian bersekutu dengan Aus, ada pula di antara mereka yang kemudian bersekutu dengan Khazraj. Dan mereka senantiasa kemudian memberikan ancaman kepada orang-orang Madinah asli, khususnya Aus dan Khazraj, akan hadirnya Nabi terakhir yang akan mereka ikuti menurut klaim mereka, orang-orang Yahudi, kemudian akan membantai orang-orang Aus dan Khazraj. Ini yang kemudian selalu disampaikan oleh Yahudi kepada Aus dan Khazraj. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala itu menyebutkan tidak ada satupun lorong-lorong di Madinah, melainkan mereka semua sudah mengetahui akan kedatangan seorang Nabi. Karena saking seringnya itu Yahudi gembar-gembor terkait munculnya hadirnya Nabi terakhir. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, poin dari yang pertama ini bahwa yang namanya syiar itu menjadi perkara penting, ya. Syiar itu menjadi perkara penting tersebarnya sebuah nilai kebaikan atau keburukan, ya. Tadi kita katakan bahwa yang paling punya peran dominan menjadikan orang-orang Madinah itu kemudian nerima dakwah Nabi lantaran tadi sikap orang-orang Yahudi yang kemudian terus ngomongin akan munculnya Nabi terakhir. Maka sama pula halnya nilai kebaikan ketika ini senantiasa kemudian kita tampilkan, syiar-syiar kebaikan ketika kemudian ini kita tampilkan, bukan berarti kemudian kita pengen pamer, enggak. Apalagi sekarang zamannya dunia medsos, ya. Artinya ada nilai kebaikan atau mungkin infak di jalanan atau bagi-bagi Jumat berkah gitu, ya. Kemudian di-shoot, kemudian disebarluaskan. Ini bukan dalam rangka untuk pamer, cuman untuk membiasakan masyarakat akan berbagai macam nilai-nilai yang di dalamnya memiliki kebaikan. Kalau kemudian itu nggak diisi, maka akan diisi dengan berbagai macam keburukan, gitu, ya. Sehingga ketika seseorang sudah terbiasa dengan sesuatu yang baik, berharap hati mereka akan tergerak. Sebagaimana ketika seseorang sudah terbiasa menyaksikan sesuatu yang buruk, akan hilang kepekaan dia untuk melihat bahwasanya itu sebagai sebuah dosa. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal kita nggak peduli apakah kemudian manusia mau menilai kita baik atau buruk, karena memang tujuan kita dalam beramal itu hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah kemudian manusia itu mau memberikan aplaus ataupun tidak, itu bukan urusan kita, gitu, ya. Yang terpenting di sana ada poin-poin nilai kebaikan itu bisa tersebar luaskan, syiar-syiar Islam itu bisa tersebar luaskan. Karena di antara sebagian besar daripada syariat itu sifatnya adalah amal jama'i. Yang namanya amal jama'i itu bukan sesuatu yang kemudian disembunyikan, ya.
syariat salat berjamaah, syariat siam Ramadan, syariat ibadah haji dan berbagai macam syarat yang lain. Ini sifatnya adalah sifat amal-amal jamaah di mana agar kemudian masyarakat terbiasa dengan berbagai macam syiar-syiar Islam. Poin yang kedua ya, dari peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama ini yaitu terkait di antara yang menjadikan mudah dakwah Islam itu nanti menyebar ke bumi Madinah ya. Kita sudah pernah sampaikan bahwa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah itu ada satu peristiwa besar yang kemudian terjadi di Madinah, satu pertempuran yang kemudian dikenal dengan Perang Bu'ats. Perang Bu'ats ini terjadi sekitar 8 tahun bi'sah ya, atau 5 tahun sebelum Rasul hijrah ya. 5 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ini terjadi pertempuran Bu'ats, di mana bertempur di dalamnya suku Aus dan Khazraj. Dalam pertempuran Bu'ats ini sebagian besar pembesar Madinah, bahkan hampir seluruhnya ya, penguasa-penguasa Madinah, dedengkotnya Madinah itu banyak terbunuh dalam pertempuran Bu'ats yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Dan kita tahu Aus dan Khazraj itu ini dua suku yang Masya Allah pertempurannya itu nggak pernah berhenti ya. 120 tahun itu perang terus itu, dan gegaranya gegara sepele lah, faktor-faktor sepele. Padahal kalau kemudian mau dirunut, mereka sebetulnya masih sama-sama kerabat ya, masih ada hubungan saudara kan gitu. Nah, dalam pertempuran Bu'ats itu kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak membinasakan pembesar Madinah ya, yang kemudian ini menjadi satu bentuk cara Allah Subhanahu wa taala untuk memuluskan jalan dakwah nabinya nanti ketika kemudian beliau hijrah di Madinah. Namun demikian tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan tanpa halangan sama sekali. Tetap masih Allah sisakan beberapa, di antaranya yang paling tenar itu Abdullah bin Ubay ya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi satu orang yang kemudian Allah berikan contoh ya, betapa akhtornya atau bahayanya mereka-mereka yang kemudian terjangkiti penyakit nifak dalam penyebaran dakwah Islam ya. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang peristiwa Bu'ats, yang terbunuh dalam perang Bu'ats adalah para pembesar yang tidak beriman. Maksudnya orang sombong yang tidak mau masuk Islam supaya tidak tunduk dalam hukum orang lain. Yang tersisa dari mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah menghendaki dari peristiwa yang besar ini sebelum kedatangan Nabi ke Madinah. Di antara poinnya ya, di antara apa yang kemudian hikmah di balik itu semua, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan menganugerahkan kepada Rasulullah SAW ya, dengan melancarkan jalan dakwah baginya ya, dengan jalan dibinasakannya para pemuka-pemuka Madinah yang kemungkinan kalau mereka hidup itu menjadi penghalang terbesar ya dari tersebarnya dakwah Islam. Kita bisa bayangkan Allah sisakan satu saja Pak, satu orang munafik Abdullah bin Ubay itu ternyata mampu mengacak-ngacak pasukan Rasulullah SAW ya. Perang Uhud itu, perang Uhud berapa jumlah pasukan Nabi? Nah, berapa? 1000. Orang-orang Quraisy berapa? 3000 ya. 1000 pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan 3000 pasukan Quraisy, berangkat dari Madinah keluar ya, menyongsong pasukan Quraisy di luar kota Madinah ya. Abdullah bin Ubay sudah nyusun strategi, di tengah jalan pulang 300 orang
Itu nggak sedikit loh, 700 dikurangi 330% ya. Kalau memang dari awal sudah pengen nggak pengen bantuin Nabi, ya sudah dari awal saja kan. Cuman kenapa kemudian harus gabung dulu, kemudian menyimpang membelot di tengah jalan. Ini betul-betul perang mental betul, Pak ya. Ngelihat musuh 3 kali lipat lebih besar di tengah jalan, tambah lagi pasukannya berkurang ya. Masya Allah. Itu dari satu orang, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan kemudian berita yang paling heboh terkait ibunda Aisyah, itu dari mulut satu orang ini, yang kemudian menyebar ke tengah-tengah kaum muslimin. Itu cuma satu orang munafik di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi kalau kemudian 2 orang, 100 orang, 200 orang, Masya Allah. Maka memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan janji bahwasanya yang namanya orang-orang kafir itu nggak akan pernah Allah beri ruang. Allah sudah memastikan bahwasanya yang namanya orang-orang kafir tidak pernah akan Allah berikan jalan sehingga mereka mampu menguasai orang-orang mukmin. Itu perkara mustahil ya. Maka kalau kemudian hari ini kita menyaksikan kok kaum muslimin lemah, kaum muslimin tertindas, kaum muslimin terpuruk, kalah terus, nggak bangkit-bangkit, itu bukan lantaran hebatnya orang-orang kafir. Sehebat apapun orang kafir, Allah nggak akan berikan peluang kepada mereka untuk mampu mengalahkan orang-orang mukmin. Itu perkara yang mustahil, karena iman dan kufur itu ujungnya pasti yang menang iman. Ya, mau diapain tetap iman itu pasti yang menang. Ya. Maka kalau sekali lagi kita hari ini menyaksikan kaum muslim itu terkalahkan, tertindas, nggak bangkit-bangkit, bisa dipastikan di dalam tubuh kaum mukminin itu terlalu banyak penyakit nifaknya. Mereka-mereka yang terjangkiti nifak i'tiqadi khususnya ya. Nifak i'tiqadi yang kemudian ini menjadikan umat Islam itu betul-betul sulit bangkit dari keterpurukannya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah baru kemudian kita memahami, menyadari betapa murkanya Allah kepada orang-orang munafik, sehingga mereka Allah jadikan sama dengan orang-orang kafir, kekal dalam neraka. Padahal ahlul kabair, orang-orang muslim yang kemudian banyak maksiat, sekalipun maksiatnya maksiat besar ya, dosa-dosa besar ya, ketika kemudian mereka meninggal dunia sekalipun belum sempat bertaubat ya, kecuali syirik, itu masih punya harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya ya, agama ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatunya hati dan menanamkan hati sifat kasih sayang kepada kaum Aus dan Khazraj, di mana sebelumnya mereka saling bertikai ya. Di antara nikmat agung yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu adalah nikmat persaudaraan. Dan persaudaraan itu bukan sesuatu yang kemudian mampu dipaksakan. Dia terlahir dari hati seseorang yang kemudian bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Wahai Muhammad, sekalipun kamu menginfakkan, menyedekahkan seluruh harta yang ada di muka bumi, mustahil bagi kamu mampu menyatukan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, Allah lah yang kemudian menyatukan hati mereka. Karena bersatunya hati itu nggak berkaitan dengan dunia, Pak ya. Orang punya harta banyak berupaya untuk narik simpati, kalau hatinya sudah nggak senang, tetap aja nggak bakal senang sekalipun dia nerima hartanya ya. Bantuan lu terima aja bantuan, coblosnya jangan, kan begitu ya kan. Coba kalau sudah sehati, sudah legowo hati itu, sekalipun nggak dapat apa-apa tetap aja ngeblok hatinya ke siapa yang kemudian hati kita itu cenderung. Nah, emang urusan hati ini urusan paling ini ya, paling sensitif, Pak ya. Urusan hati itu, kalau namanya hati itu sudah apa ya, rasa cinta, rasa sayang, itu orang mau berbuat apapun, namanya rasa cinta sudah mendominasi, nggak akan pengaruh terhadap seseorang, kan begitu. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat di antara nikmat agung yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah nikmat persaudaraan.
Aus dan Khazraj 120 tahun mereka bertikai tanpa pernah kemudian mengenal bagaimana jalan untuk kemudian menyatukan hati-hati mereka. Ketika kemudian kehadiran Nabi SAW, mereka berjumpa dengan Rasul di Bai'ah Aqabah pertama. Di antara yang kemudian mereka ucapkan, mudah-mudahan melalui perantaraan Anda Allah menyatukan kami, dan itu Allah kabulkan. Ya, maka kita bisa saksikan kondisi yang masya Allah, dunia belum pernah merasakan bagaimana gambaran persaudaraan yang paling luar biasa kecuali itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya, bahkan di masa-masa setelahnya itu, di masa-masa tabi'in, tabi'ut tabi'in itu nggak pernah kemudian ditemukan. Ya, hanya terjadi di masa Rasulullah SAW. Tatkala kemudian beliau hijrah dari bumi Mekah menuju Madinah, coba Pak bayangkan kalau bukan sekelas Rasul, itu sulit untuk mencari solusi. Ya, bawa orang dari Mekah, nggak cuman 1-2 orang doang, ke bumi Madinah yang kemudian belum tahu mau tinggal di mana, belum tahu mau kerja apa. Yang dibawa juga bukan cuman laki-laki toh, ada anak, ada perempuan yang secara notabene otomatis butuh tempat tinggal. Coba ya, antum bawa orang, kalau camping mah bawa tenda kelar kan begitu ya. Cuman ini kalau kemudian cuman sehari 2 hari juga nggak terlalu rumit. Ini untuk selama-lamanya tinggal di bumi yang belum pernah disinggahi, tempat yang belum tahu mau kerja apa kan gitu. Bahkan kemudian berbeda berbeda kultur ya, berbeda aktivitas pekerjaannya. Orang-orang Mekah itu kan pedagang, sementara Madinah itu petani, ya kan. Rasul membawa kemudian para sahabat. Ya, coba kalau bukan sekelas Nabi, kalau kemudian Nabi nggak cerdas, itu akan terjadi konflik sosial itu, ya toh. Cuman lihat apa yang dilakukan Nabi SAW pertama kali ketika kemudian hijrah. Apa yang dilakukan? Nah, ta'akhi, mempersaudarakan, ya. Rasul langsung satu orang Madinah itu bertanggung jawab terhadap 1 atau 2 orang muhajirin, ya kan, dipersaudarakan. Ini bukan perkara gampang loh, ya, asli. Maka yang pertama kali kemudian dikuatkan oleh Nabi itu perkara imannya dulu. Ya, kalau kemudian imannya sudah dikuatkan, mereka sama-sama bersahabat atas dasar iman, Rasul kemudian mempersaudarakan mereka. Nah, ini akan lebih memudahkan. 1 orang Madinah bertanggung jawab terhadap 1 atau 2 orang muhajirin, dipersaudarakan. Dan ternyata di luar dugaan, persaudaraan yang kemudian mereka lakukan jauh di luar nalar manusia. Ya, kalau cuman kemudian nih saya punya 2.000, kamu 1.000, saya 1.000, masih umum lah ya. Saya punya pekerjaan, kamu ikut kerja aja sama saya, gitu kan. Dan pokoknya buat Ma'isyah nggak usah dikhawatirkan lah. Ya, saya punya kebun, kita bagi 2, nanti yang ini buat saya setengahnya, setengah lagi kamu yang kelola. Ya. Sampai pada tingkatan yang mustahil manusia itu sebetulnya melakukan. Saya punya istri 4, kamu pilih 2 mana yang cantik, nanti saya ceraikan, kamu nikahi. Coba logis nggak itu? Nggak logis Pak, tapi itu nyata terjadi di masa Rasulullah SAW. Sedemikian kuatnya ikatan iman yang kemudian ada di tengah-tengah mereka, sampai kepada sesuatu yang sangat bersifat privasi itu mereka masih mau berbagi. Coba ya, itu persaudaraan hari ini kita nggak mungkin kemudian pernah merasakan itu ya. Boro-boro berbagi ya, 1 aja. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berangkat dari keimanan inilah yang kemudian menjadikan persaudaraan mereka itu betul-betul lillah. Maka bunyi ayat yang kemudian berbunyi innamal mu'minuna ikhwah, itu kan kita biasa nerjemahnya gimana? Innamal mu'minuna ikhwah.
Nah, kita kan terjemahannya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, ya. Kalau saya melihat makna yang pas terjemahan itu, sesungguhnya persaudaraan itu hanya milik orang-orang mukmin. Kenapa? Persaudaraan yang itu tanpa kepentingan ya orang-orang mukmin itu. Tujuannya hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara selain orang-orang mukmin, ikatan persaudaraan mereka diikat dengan sesuai kepentingan mereka. Ketika mereka punya kepentingan, mereka akan bersaudara. Ketika kepentingannya hilang, nah, hilang pula persaudaraan mereka. Oke, ya. Kepentingan politik, ya toh? Kepentingan harta dunia, ketika selama masih ada kepentingan mereka diikat, wah kita saudara, kita saudara, kita saudara, ya kan. Ketika kepentingannya selesai pula persaudaraan mereka. Orang mukmin nggak begitu, ikatan persaudaraan mereka bukan hanya dalam kehidupan dunia, namun terus dibawa sampai ke akhirat, kan gitu, ya kan. Inilah kemudian maka saya lebih senang menerjemahkan itu, persaudaraan itu milik orang-orang mukmin karena itu akan terus dibawa sampai kemudian ke negeri akhirat. Adapun orang-orang kafir hilang ikatan persaudaraan mereka ketika di dunia kepentingannya hilang, apalagi kemudian di akhirat. Maka ya banyak di dialog-dialog orang-orang yang kemudian masuk neraka itu kan, itu tadi ikatan pertemanan yang kemudian keliru menjadikan mereka banyak terjerumus ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Poin berikutnya, Rasulullah SAW diutus ke Mekah. Rasulullah SAW diutus di Mekah di tengah kabilahnya sendiri. Beliau terus menerus untuk kemudian mendakwahkan dakwah Islam di tengah-tengah kabilahnya sendiri, kaumnya sendiri. Namun ternyata beliau malah mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Justru malah sebaliknya, ketika kemudian beliau menyampaikan kepada orang di luar Madinah, ternyata di luar dugaan sambutannya malah jauh lebih baik. Ini diantara beberapa poin bahwasanya dakwah Islam ini sifatnya universal, karena sekali lagi Rasul menjadi nabi terakhir, maka dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW itu bukan dakwah lokal. Tidak sebagaimana nabi-nabi terdahulu di mana syariat yang Allah turunkan kepada mereka hanya berlaku bagi komunitas mereka, ya. Adapun dakwah Nabi SAW, syariat Islam ini berlaku bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Mereka yang kemudian hidup setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi sampai hari kiamat, semuanya masuk menjadi bagian daripada umat Muhammad SAW. Mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, harus mengikuti syariatnya Muhammad SAW, ya. Maka orang-orang kafir berdosanya mereka bukan lantaran mereka itu kufur tok. Mereka enggak sholat ya dosa, mereka enggak zakat ya dosa, mereka enggak puasa ya dosa. Seumpama mereka sholatnya nggak diterima, puasa nggak diterima, zakat nggak diterima. Kenapa? Karena belum muslim. Apa nggak double tuh ruginya? Kalau mereka misalnya ikut sholatnya nggak diterima karena masih statusnya kafir. Kalau mereka nggak sholat, itu juga kena dosa. Kenapa? Mereka menjadi bagian daripada umat Muhammad yang harus mengikuti syariatnya Muhammad, kan gitu, ya. Kalau dulu saya memahami orang-orang kafir tuh nggak sholat dosa nggak? Saya tadinya memahami ya enggak lah, itu enggak kewajiban mereka, ya kan. Mereka dosanya lantaran kekufuran mereka. Cuman ternyata keliru, ya. Keliru perintah sholat, ya. Itu bukan hanya kemudian diperuntukkan buat orang-orang beriman tok. Seluruh manusia itu diperintahkan untuk ibadah. Salah satu ikon ibadah itu adalah sholat. Zakat juga ternyata begitu, ya kan. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerugian besar bagi mereka yang kemudian tidak mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dosanya berlipat-lipat. Dosa kekufuran dapat, dosa enggak ibadah dapat, ya. Masya Allah. Tambah lagi penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, tidaklah seseorang baik Yahudi ataupun Nasrani, ya, ketika mereka mendengar tentangku, melainkan mereka harus mengikuti ajaranku. Bahkan
teguran keras Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab tatkala kemudian beliau memegang Taurat, ya, kitab Taurat. Rasulullah langsung kemudian menegur Umar bin Khattab, seandainya Musa hidup di zamanku, ya, tidak halal bagi dirinya kecuali mengikuti syariatku. Ini kan gambaran keras. Nabi Musa itu nabi besar, ya, Bani Israel, punya syariat Taurat, ya. Rasul menegaskan demikian. Kenapa? Sekali lagi, tidaklah mereka yang kemudian hidup dari mulai diutusnya Rasul sampai kemudian hari kiamat nanti, ya, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, kemenangan terkadang datang pada masa dan tempat yang tidak diprediksikan. Rasulullah SAW menawarkan kepada kabilah-kabilah Mekah, tetapi tidak membuahkan hasil. Penawaran yang sama dilakukan oleh Rasul kepada kelompok Khazraj. Kelompok inilah yang kemudian membuahkan hasil. Maka dakwah Islam itu nggak pilih-pilih, Pak. Mereka-mereka yang kemudian cocok hatinya dengan dakwah ini, Masya Allah, kita bisa saksikan mereka-mereka yang kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hidayah untuk kemudian memasuki agama ini, itu Allah berikan kekuatan luar biasa, ya. Allah berikan semangat luar biasa, sehingga tidak sedikit justru orang-orang yang kemudian baru tersentuh nilai-nilai dakwah itu ratingnya bisa langsung melonjak tinggi, ya. Orang-orang mu'alaf itu, orang-orang mu'alaf yang kemudian mereka jujur betul-betul masuk Islamnya itu ngalah-ngalahin kita itu loh. Kita yang dari bayi muslim, ya Islamnya segini-segini aja, nggak nambah-nambah, jarang yang jadi kiai, jarang yang jadi ulama. Mu'alaf rata-rata mereka jumlahnya sedikit, ya, cuman kemudian langsung lambung namanya, kemampuan Islamnya berkembang pesat, bahkan kemudian nggak sedikit yang jadi ulama, ya. Ya paling gampang Ustadz Felix Shaw lah. Coba usia Islamnya dengan usia Islam antum berapa lamanya? Jauh toh? Ya kita dari bayi loh, ya kan, dari awal itu udah muslim, ya. Ustadz Felix Shaw tuh masih sangat muda Islamnya, cuman lihat ilmunya, ya kan, lihat kemudian Masya Allah lah, ya, semangatnya dalam menyebarkan dakwah. Coba kalau kita mau jujur kan sebetulnya kita malu loh, ya, malu dengan beliau itu. Padahal secara usia juga ya nggak jauh-jauh beda atau dengan kita. Cuman hari ini kita merasa sudah ketuaan lah, mau belajar udah ketuaan lah. Gitu, akhirnya udah pasrah aja dah. Ya, maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya itu sentilan-sentilan juga buat kita itu. Ya, karena memang ternyata kalau melihat kisah-kisah ulama salaf, ya, itu nggak sedikit di antara mereka yang justru baru mengenal Islam di usia tua. Cuman semangat mereka ketika mengenal Islam menjadikan mereka itu Allah muliakan, ya, dan nggak sedikit di antara mereka yang kemudian justru ketika mereka semangat belajar di usia-usia tua, Allah mudahkan prosesnya dan malah menjadi ulama tenanan gitu loh, ya. Artinya kalau kemudian ngeliat kehidupan ulama salaf itu, mereka-mereka yang hari ini, yang mereka yang kemudian sudah masyhur menjadi ulama itu, ya, itu ternyata nggak semuanya memang berangkat dari keluarga yang memang keluarga religi semua. Enggak, ada sebagian dari mereka yang justru berangkat dari yang apa, kayak semisal Fudail bin Iyad itu seorang qadhi masyhur, ya, hidup di masa Abdullah bin Mubarak, satu zaman dengan Abdullah bin Mubarak gitu, ya. Coba Fudail bin Iyad, sejarahnya beliau seorang penyamun dulunya, ya kan, tukang begal di jalanan, apa kalau di Sumatera bajing loncat, ya, ya kan, nongkrong di atas pohon, begitu kemudian ada kafilah dagang lewat cegat, ya, preman betul itu. Ya qadarullah, Allah ngasih jalur hidayah itu sederhana banget kan gitu. Ketika kemudian lagi nungguin kafilah, dengar ada yang baca ayat Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang mukmin untuk merasa takut di hatinya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung bergetar, kemudian gumam, iya sudah waktunya ini. Taubat di situ, Pak, ya kan. Taubat, ya sekarang jadi ulama tenanan itu loh, bahkan jadi mufti, jadi qadhi, ya, Masya Allah.
Ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi terkadang kalau secara buat individu hidayah itu kita nggak pernah tahu dari mana Allah kemudian memberikan jalur hidayah terkait kemenangan Islam. Ya, sekali lagi nggak ada yang akan mengerti dari mana Islam ini akan berkibar. Ya, tugas kita bukan melihat kemenangan, tugas kita adalah untuk bekerja. Ya, perkara kemenangan bisa jadi Allah memberikan peluang kepada kita untuk menyaksikan, bisa jadi pula enggak menyaksikan. Cuma sekali lagi itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah ya kita menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan berupa ya udah perjuangan saja. Kalau hari ini Allah masih memberikan peluang kepada kita buat dakwah, ya dakwah. Ya, jangan pernah kemudian berhenti. Karena di antara poin terpenting daripada dakwah Islam itu, masing-masing kita terkena kewajiban untuk menyebarkan dakwah itu. Apa yang menjadikan kok ketika Rasul hijrah ke Madinah itu penduduk Madinah antusias menyambut kedatangan Nabi? Karena sebelum Nabi datang, orang-orang Madinah sudah nyebarkan, ya. Nggak cukup sampai di situ perhatian Nabi, Nabi juga kemudian mengutus duta pertamanya. Siapa duta pertama Islam yang diutus Nabi ke Madinah untuk menyampaikan dakwah? Mus'ab bin Umair. Nah, ngirim duta juga harus pilih, nggak kemudian ngasal gitu loh. Rasul milih Mus'ab bin Umair tuh bukan tanpa alasan. Ketika kemudian Rasul ngutus Mus'ab bin Umair ke kota Madinah itu, pertama dari segi kefasihan bicara, kelancaran bicara, kelayakan ilmu yang kemudian dimiliki. Kedua, dari strata sosial juga jadi pilihan penting juga, Pak, ya. Mus'ab bin Umair itu anak pejabat, ya toh, penguasa Mekah saat itu, ya kan. Bahkan dikisahkan ketika masa jahiliyah Mus'ab bin Umair itu dari jarak sekian aroma parfumnya udah kecium, ya kan. Wah, ini aroma parfumnya Mus'ab bin Umair nih. Itu dari jarak sekian meter itu udah kecium aromanya, dan jadi apa ya, jadi pujaannya wanita-wanita Madinah lah gitu ya. Cuman ketika kemudian masuk Islam diboykot semua sama orang tuanya, ya, sampai kemudian jadi nggak punya apa-apa. Cuman poinnya kehidupan glamor itu sudah dirasakan. Ya, antum bisa bayangkan kalau kemudian kita ngirim dai, ya dainya ini bukan kemudian meremehkan manusia dari segi harta, enggak ya. Cuman mental itu perlu. Ngirim dai yang kemudian belum pernah merasakan kehidupan dunia yang nyaman kasarannya. Kemudian ngutus dai ketemunya sama orang-orang besar, mesti minder. Ya, Bu ya. Mesti minder. Ya. Maka itu diantara hikmah kenapa kemudian di setiap zaman Allah itu mengutus Rasul, ya, itu sesuai dengan beban dakwah yang akan Allah berikan kepada Rasul tadi. Lihat Nabi Musa alaihissalam, beliau kan Bani Israel dari kalangan budak. Cuman ketika masa kecilnya beliau hidup di tengah-tengah istana. Apa diantara hikmahnya? Ketika ngadepin Fir'aun, Wallace biasa gitu loh, artinya udah nggak gemeteran lagi, nggak gemeteran dalam arti kata nggak silau dengan perkara dunia, karena dia pernah merasakan itu semua gitu loh, ya. Jadi nggak ada lagi alasan bagi Nabi Musa alaihissalam minder menghadapi seorang penguasa yang hartanya melimpah ruah. Kenapa? Masa kecilnya sampai masa remaja Nabi Musa sudah merasakan semua glamor harta tersebut sehingga udah biasa, ya. Rasul pun demikian, ya. Sekalipun kita tahu sejarah Nabi, beliau ya yatim, ya. Kemudian juga secara harta minim, cuman secara urutan nasab beliau yang mulia di antara yang mulia, terbaik di antara yang baik dari segi jalur nasab. Sehingga nggak ada alasan bagi orang-orang itu untuk menolak dari sisi nasabnya kalau Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka sama pula dalam pengiriman dai itu kita juga kemudian harus pertimbangkan, artinya dari segi mental, ya, mental. Kalau kemudian mentalnya tempe melempem, ya repot nanti. Begitu ketemu pejabat, ketemu mereka-mereka yang secara harta Allah berikan kelebihan, nah ini biasanya minder, bahkan mungkin terkesan norak gitu ya. Ya, terkesan norak, ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itu beberapa poin daripada bai'ah Aqabah ya, bai'ah Aqabah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan bai'ah Aqabah yang kedua ya. Di sini akan lebih lebih kompleks lagi karena bai'ah Aqabah yang kedua itu dihadiri juga oleh kaum wanita. Nanti masuk pada pembahasan bagaimana kemudian mereka betul-betul memberikan baiatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada peristiwa yang menarik sebelum kemudian mereka menjabat tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diantaranya ada di antara mereka yang hadir dalam baiat itu mencegah untuk menjabat tangan Nabi sebelum mereka betul-betul yakin ya. Artinya diberikan penawaran, tidaklah kamu menjabat tangan orang ini melainkan seluruh arah mata musuh ya itu akan diarahkan kepada kamu. Kalau kamu siap lanjutkan, kalau enggak mendingan mundur dari sekarang daripada nyusahin nanti di tengah jalan. Pokoknya kayak gitulah kurang lebih. Baik, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita cukupkan kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan kita semakin bisa memahami tentang betapa pentingnya nilai dakwah ini dan betapa pentingnya syiar-syiar dalam Islam. Sedikit banyak itu akan memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia. Maka jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat, karena semakin sering umat ini menyaksikan, merasakan nilai-nilai kebaikan, maka kebaikan itu akan semakin peka ya dirasakan oleh kaum muslimin. Sebaliknya, ketika keburukan-keburukan itu semakin sering dipertontonkan ya, semakin sering disaksikan, semakin sering diviralkan, maka tanpa sadar itu menghilangkan kepekaan diri kita terhadap perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kita tidak lagi menganggap itu sebagai perbuatan dosa lantaran terlalu seringnya kita menyaksikan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab ya. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.